Halo, selamat ketemu pada penjelasan tentang obat dan pengobatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara tentang tema yang disebut dengan obat gatal. Seperti kita ketahui bahwa gatal-gatal di tubuh bisa disebabkan oleh banyak hal, yaitu bisa disebabkan oleh gigitan serangga, bisa disebabkan oleh alergi debu tumbuhan, bisa disebabkan oleh penyakit tertentu, misalnya penyakit diabetes mellitus. Tahukah guys bahwa gatal-gatal pada tubuh pada lokasi-lokasi tertentu bisa juga gatal-gatal menyerang seluruh tubuh. Gejalanya bisa berupa ruam kulit, bentol-bentol, kulit kering, kulit bersisik, dan kulit pecah-pecah. Nah, bagaimana tentang penyebab daripada penyakit gatal-gatal? Apa risikonya dan apa pengobatan yang mungkin akan bisa dipakai? Kita akan bicarakan lebih rinci pada penjelasan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya guys. Apabila kita menderita penyakit gatal-gatal, bisa diprediksikah berapa lama penyakit gatal-gatal itu akan menyerang kita? Nah, bisa sebentar. Bisa juga penyakit gatal-gatal itu hilang dengan sendirinya. Tapi bisa juga berlangsung lama, bahkan lebih lama, bisa berhari-hari. Terasa cukup berat dan mengganggu kenyamanan. Kalau begitu, kapan kita harus menggunakan obat bila kita menderita penyakit gatal-gatal? Bila sudah sangat mengganggu dan keadaan penyakit gatalnya berlangsung berhari-hari, maka sudah diindikasikan untuk menggunakan obat. Obat ditujukan untuk meredakan gatal-gatal, mencegah luka akibat garutan. Kemudian bila garutannya sudah luka, bisa obat itu juga mencegah infeksi pada luka yang sudah terjadi. Ada beberapa penyebab gatal loh guys yang perlu kita ketahui. Pertama adalah reaksi alergi. Bisa alergi makanan, debu, gigitan serangga, dan obat, serta bisa juga alergi kosmetik. Kedua,
bisa akibat infeksi seperti jamur, kutu kulit. Bisa juga akibat gangguan kulit, misalnya kulit kering dan biang keringat. 4. Bisa akibat gangguan sistem saraf seperti saraf terjepit dan herpes simplex. Bisa akibat penyakit tertentu, penyakit diabetes, penyakit hepar, gangguan tiroid. Bisa akibat kehamilan, dan yang terakhir, gangguan psikologis akibat stres, berat badan yang terlalu berlebih, serta depresi. Kalau begitu, berdasarkan penyebab-penyebab di atas tadi, maka diberikan trik pengobatan untuk penyakit gatal-gatal. Apa saja triknya? Pertama, usahakan untuk mengetahui dan menghindari penyebab dari penyakit alergi. Bila sudah diketahui, hindari penyebab tersebut. Kedua, obat untuk penyakit-penyakit gatal-gatal akibat alergi itu disebabkan oleh pengeluaran suatu zat yang disebut dengan histamin. Maka obat-obat yang digunakan adalah obat antihistamin seperti CTM, bisa menggunakan cetirizine, bisa menggunakan yang disebut juga loratadine. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi seperti jamur, bisa menggunakan salep anti jamur yang mengandung anti fungi seperti salep ketoconazole, salep yang mengandung nystatin. Kemudian bila yang disebabkan oleh kutu, maka bisa diobati dengan salep yang dispesifikkan untuk kutu. Nah, perlu dipahami bahwa penyakit yang disebabkan oleh kutu, maka penggunaan salepnya di malam hari harus digunakan di seluruh tubuh kecuali mata, hidung, mulut, dan telinga. Dan sedapat mungkin juga mengenai kulit rambut, sehingga semuanya betul-betul bisa kontak dengan salep yang disebabkan penyakit kutu. Setelah digunakan sore mau tidur, maka biarkan semalam, pagi harinya baru mandi. Pahami dan identifikasi bahwa bila menggunakan penyakit salep akibat kutu, maka penggunaannya harus lengkap seperti disebutkan di atas. Jadi tidak hanya pada tempat gatal-gatal saja. Kemudian bila akibat gangguan kulit kering, apa obatnya? Bisa menggunakan krim pelembab. Bila akibat gangguan sistem saraf, maka obatnya bisa menggunakan obat-obat yang berindikasi untuk saraf. Kemudian bila disebabkan oleh herpes, bisa menggunakan
krim. Bila akibat penyakit tertentu, gatal-gatal akibat penyakit diabetes mellitus, maka langkah awal yang pertama, turunkan gula darah sampai terkontrol, maka gatal-gatalnya otomatis bisa hilang. Bila gatal-gatal akibat sakit hepar, maka obatnya adalah menurunkan dulu kadar menetralkan enzim-enzim hepar. Nanti gatal-gatalnya akan bisa hilang sendiri dengan pemeriksaan labor SGOT dan SGPT. Bila akibat anemia, maka diobati dengan obat-obat tambah darah. Nah, bila penyebabnya akibat kehamilan, maka diusahakan menggunakan baju dan pakaian yang tidak terlalu sempit, dan gunakanlah pakaian yang longgar sehingga aliran darah lancar pada kulit. Dengan demikian akan terhindar dari penyakit gatal pada kehamilan. Nah, untuk obat-obat herbal, adakah obat yang bisa digunakan, guys? Obat-obat herbal yang bisa digunakan untuk penyakit gatal-gatal adalah minyak aromatik atau minyak esensial. Bisa berupa minyak mint, minyak lavender, kemudian minyak lidah buaya, dan tea tree oil. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah gatal-gatal adalah memberikan kompres dingin pada kulit di area yang gatal-gatal tersebut. Nah, itu dia yang bisa kita jelaskan tentang penyakit gatal dan obat gatal-gatal pada kulit berdasarkan penyebabnya, dan pilih obat yang tepat sehingga penyakit gatal-gatal bisa hilang. Demikian yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.